Dean sangat tidak tega melihat Tias yang tidur setelah sholat, dan bahkan Dean pun langsung menggendong Tias agar Tias tidur di atas kasur, karena Dean tidak mau kalau Tias sampai sakit kalau tidur seperti ini. Dan bahkan Ibu Yuni yang melihat Dean pun dalam hatinya mengatakan kalau Dean begitu sangat perhatian kepada Tias, dan semoga saja Dean bisa memilih antara Hani dan Tias dengan tidak ada satupun orang yang akan terluka. Lalu Dean pun mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni kalau Dean udah diizinkan untuk menemui Tias dan menggendong Tias ke tempat tidur. Dan Dean pun langsung pamit pulang kepada Ibu Yuni. Di sisi lain, Gino ingin mengantarkan Abel pulang. Namun Gino tidak tahu kalau rumah Abel itu di mana. Dan bahkan Gino pun membangunkan Abel kalau Abel harus bangun, karena Gino tidak tahu rumah Abel itu di mana. Namun Abel pun tidak memberitahu kepada Gino karena Abel saat ini sedang mabuk berat. Dan bahkan Gino pun mengingat perkataan Abel waktu itu kalau rumah Abel itu masuk ke dalam gang yang sangat sempit, dan Gino pun akan mencoba untuk mencari tahu rumahnya Abel itu. Namun Gino rupanya salah rumah kalau rumah yang didatangi Gino itu adalah bukan rumah orang tuanya Abel. Dan bahkan orang itu mengatakan kepada Gino kalau dia tidak punya anak yang namanya Abel. Namun Gino pun terkejut dan tidak menyangka, padahal waktu itu Abel mengatakan kepada Gino kalau rumah itu adalah rumah orang tuanya Abel. Dan Gino pun mulai tahu kalau selama ini Abel telah membohongi Gino. Sementara itu, Tias yang baru bangun tidur tiba-tiba bertemu dengan security di depan rumah Tias itu. Lalu security itu pun mengatakan kepada Tias dan Ibu Yuni kalau dirinya telah ditugasin sama Pak Dean untuk 1 jam sekali melihat rumah ini, karena Pak Dean tidak ingin terjadi sesuatu lagi kepada Ibu Yuni. Dan bahkan security itu mengatakan kalau semalaman Pak Dean udah tidur di sini di dalam mobilnya Pak Dean sendiri. Lalu Tias yang mendengar perkataan dari Pak Security itu pun tidak menyangka kalau Dean semalaman tidur di sini di dalam mobil Mas Dean sendiri. Di sisi lain, Aura membangunkan Hani yang masih tidur itu karena Aura mau diantarkan sekolah oleh mamahnya itu, karena Hani udah berjanji kepada Aura untuk mengantarkan Aura berangkat sekolah. Namun Hani pun mengatakan kepada Aura kalau Aura diantarkan sama Papa Dean saja, karena Hani saat ini masih mengantuk dan ingin melanjutkan tidurnya. Namun Aura pun mengatakan kepada mamahnya kalau Papa udah dari tadi pagi udah tidak ada. Lalu Hani pun langsung bangun setelah Aura mengatakan kepada Hani kalau Dean udah tidak ada dari tadi pagi. Dan menurut Hani pun pasti Mas Dean menemui Mbak Tias
Dan Hani pun tidak terima dengan semua itu. Sementara itu, Abel dan Gino tidak ada pilihan selain tidur di dalam mobil ini, karena Gino tidak tahu rumahnya Abel itu di mana. Sehingga pas Abel bangun pun, tiba-tiba Abel langsung terkejut melihat Gino yang ada di sampingnya Abel itu. Dan bahkan Abel tidak menyangka kalau ini ada di dalam mobilnya Gino. Lalu Abel pun langsung pergi, takut Gino tahu kalau Abel udah membohongi Gino selama ini, kalau Abel rumahnya dekat dengan jalanan ini. Di sisi lain, Tias tidak menyangka kalau Dean akan balik lagi ke rumah ini untuk menemui Tias. Dan bahkan Tias pun mengatakan kepada Ibu Yuni kalau bunga mawar ini kok bisa ada di sini? Apa ada orang yang menaruh bunga itu di sini? Namun Ibu Yuni pun mengatakan kepada Tias kalau Dean semalam datang ke sini dan menemui Tias. Dan bahkan Dean sangat peduli kepada Tias. Di saat Tias duduk ketiduran pun, Deanlah yang menggendong Tias ke tempat tidur. Karena menurut Ibu Yuni, Dean itu sebenarnya sangat perhatian kepada Tias. Meskipun saat ini Dean dan Tias dalam keadaan rumah tangga yang sangat rumit. Dan cerita pun bersambung. Saksikan terus Naik Ranjang yang tayang setiap hari. Saya ucapkan terima kasih banyak.